Teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saat ini saya sedang berada di rumah sakit dan ini virtual background-nya Aurora ya. Teman-teman para pejuang psikosomatik dimanapun berada, saya ingin sedikit berbagi tentang hal yang mungkin kita bisa pelajari dari apa yang menjadi salah satu hal yang penting bagi kita untuk membantu diri kita menjadi jauh lebih baik atau tahan secara, kalau kita bilang tuh tahan secara adaptasinya lebih baik. Nah, ini yang sebenarnya penting untuk diperhatikan nih sama teman-teman semua. Yang pertama adalah kepuasan. Jadi saya sering mengungkapkan dan mengulang-ulang ini bahwa seseorang yang bisa puas dengan dirinya, dia merasa berkecukupan, ya, tidak harus kaya secara ekonomi nih. Tapi kalau dia berkecukupan, kebutuhan dasarnya dia merasa terpenuhi dengan baik, ya. Jadi dia makan baik, tidur bisa, ada tempat berlindung, ya, dan dia bisa mengatasi keadaan masalah-masalah terkait dengan kehidupan sehari-harinya dengan bagus. Dia merasa punya kepuasan dengan hidup ini, maka dia akan memberikan rasa aman. Dan dengan rasa aman tersebut, dia akan meningkatkan daya tahan terhadap stresnya. Jadi tidak heran banyak orang yang mungkin kalau kita lihat dia sederhana aja, merasa semuanya tercukupi, beban kehidupannya itu tidak terlalu besar, karena dia merasa dengan pendapatannya yang sedikit, yang cukup lah ya, dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dia tidak banyak impian yang terlalu tinggi. Dan kalau memang dia tahu bahwa dia belum mampu membeli mobil misalnya, maka dia tidak akan membeli mobil. Dia cukup hanya menggunakan angkutan umum atau dengan menggunakan motor. Jadi dia tidak memaksakan dirinya untuk mencapai sesuatu yang belum bisa dia capai. Dia merasa puas pada posisi ini, bukan berarti dia tidak berusaha, tapi dia berupaya untuk menerima kondisi yang saat ini dulu. Jadi dia tidak merasa perlu untuk punya sesuatu yang di luar daripada kondisinya sekarang. Nah, ini penting nih, teman-teman. Karena dengan demikian, dia bisa menyadari bahwa situasi-situasi yang berkaitan dengan kehidupannya adalah sesuatu yang bisa dia tangani. Ya, dia tangani nih. Jadi dia bukan sesuatu yang dia paksain atau dia harus harus tidak. Dia menyadari bahwa oh kalau seperti ini mungkin perlu seperti ini kayak gitu ya. Selanjutnya adalah keamanan. Nah, keamanan ini bisa didapatkan dari lingkungan, lingkungan yang aman. Orang-orang yang kita temui juga bisa memberikan rasa aman, ya. Kita berada pada support system di mana orang-orang yang berada di dalam lingkungan kita itu memberikan suasana yang baik kepada diri kita, tidak membuat kita khawatir atau takut. Ya, ini bisa kita temukan kalau kita berada di lingkungan, misalnya kita lagi jalan-jalan ke luar negeri dan kita tahu bahwa ada beberapa negara yang aman sekali. Kalau kita pergi misalnya ke Singapura gitu ya, sampai malam kita merasa aman, tenang, santai gitu ya. Tapi mungkin berbeda kalau kita pergi ke Bangkok di daerah yang red district misalnya, atau dengan transportasi yang tidak mumpuni misalnya. Dan ini membuat kita kan menjadi khawatir. Gitu. Jangan-jangan nanti kita mengalami suatu perubahan yang tiba-tiba misalnya ada apa gitu ya. Sama kayak kita di sini. Kalau kita takut naik mobil di mana kita ada eh, apa namanya begal gitu ya. Kita kan khawatir tuh nantinya. Kalau demikian ya, ini yang kita harus perhatikan juga. Dan sebenarnya dengan perasaan aman termasuk misalnya kalau kita punya keadaan kehidupan cukup aman, tidak ada yang menjadi problem ya. Kita merasa misalnya kalau kita ada sakit kita ada asuransi kesehatan, misalnya ada BPJS atau JKN atau asuransi swasta. Kalau kita meninggal juga kita sudah meninggalkan eh,
sesuatu ya buat kelanjutan kehidupan kita. Dan kalau memang demikian, kita perlu membantu diri kita menjadi orang yang lebih ngerti bahwa situasi seperti itu memang bisa diperoleh atau didapatkan. Jadi rasa aman itu diusahakan ya teman-teman ya. Dia bukan gifted. Dan perasaan aman ini termasuk juga tinggal di lingkungan yang aman. Ini bisa meningkatkan daya resilience kita. Dan yang terakhir adalah keterhubungan. Keterhubungan dengan orang, ya merasa bagian dari suatu keadaan hidup sosial ya. Maka itu membuat kita merasa tidak kesepian. Ya, jadi banyak orang yang mengalami masalah kejiwaan itu dikarenakan dia mengalami kesepian. Jadi dia merasa hidupnya itu sendiri, tidak ada support system ya. Dan walaupun punya orang tua, punya keluarga, punya teman, mungkin tapi tidak dalam hubungan yang erat, tidak dalam hubungan yang bisa membantu dirinya menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua supaya bisa memahami bahwa ternyata faktor-faktor tadi itu adalah sesuatu yang bisa kita anggap sebagai suatu hal yang penting untuk kita pelajari, untuk kita usahakan yang didapatkan dan kita bisa mengelola akhirnya menjadi orang yang lebih stabil lagi dan punya daya adaptasi yang lebih baik. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua dan jangan lupa untuk tetap ikhlas, sabar dan sadar. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.